Baik, dan berikutnya kita juga akan meminta penjelasan dari pihak BMKG sebenarnya bagaimana cuaca di berbagai daerah di tanah air, terutama kalau kita lihat memang saudara-saudara kita yang tinggal di wilayah Sumatera hingga saat ini masih juga berjuang bergelut dari banjir yang melanda. Sudah hadir secara daring yaitu Bapak Muhammad Hakiki selaku Prakirawan Cuaca BMKG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mas Hakiki. Iya. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mbak. Baik, Mas Hakiki mungkin bisa diberikan gambaran kepada kita hingga Ya, saat halo. ini. Bagaimana kemudian cuaca prediksinya untuk beberapa waktu ke depan? Ya, prediksi cuaca untuk beberapa hari sepekan ke depan, kalau berdasarkan pantauan kami memang ada berbagai keberagaman ya, yang memang yang kita fokuskan adalah terjadi peningkatan intensitas sirkulasi siklonik di utara Australia yang menyebabkan perubahan cuaca signifikan untuk beberapa wilayah Indonesia, yang salah satunya adalah akan terjadi penurunan curah hujan untuk wilayah Jawa, khususnya Jawa Tengah hingga Jawa Timur, bahkan sampai DKI Jakarta akan cenderung turun, tetapi terjadi peningkatan cuaca, curah hujan yang cukup signifikan untuk wilayah timur kita, seperti wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku bagian Tenggara, serta Papua bagian Selatan memang akan cukup signifikan hujan sedang hingga lebat. Dan mungkin memang walaupun daerah tersebut akan tinggi, tetapi kita jangan lupa untuk beberapa wilayah Indonesia di bagian utara terjadi peningkatan signifikan karena akibatkan adanya faktor regional seperti Madian Julian Sulawesi yang bergerak ke masuk wilayah Indonesia, di mana salah satu yang kita perlu perhatikan adalah wilayah Sumatera bagian tengah, di mana potensinya masih akan relatif signifikan hujan lebat untuk beberapa hari ke depan. Jadi perlu jadi perhatian masyarakat bagi Anda yang tinggal di wilayah-wilayah tersebut. Seperti kalau kita gambar sekarang mungkin memang yang di belakang saya kalau jika dilihat bahwa daerah-daerah timur kita memang cukup signifikan seperti wilayah-wilayah Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur yang cukup naik, sedangkan memang wilayah-wilayah Jawa terutama bagian pesisir utara akan relatif turun untuk beberapa hari mendatang. Ya, kembali Mbak. Ya, baik. Ya, Pak Hakiki, untuk waktu berapa lama akan terjadi peningkatan curah hujan, terutama tadi di wilayah-wilayah yang sudah disebutkan di wilayah timur maupun juga di Sumatera, mengingat tadi baru saja kita juga menyaksikan di wilayah Jambi banjirnya juga belum kunjung surut, Pak Hakiki. Ya, untuk wilayah-wilayah tersebut khususnya seperti banjirnya di wilayah Jambi memang kalau berdasarkan pantauan BMKG memang untuk Jambi dan sekitar ya masih ada potensi hujan untuk sepekan ke depan. Jadi perlu diwaspadai masyarakat untuk menyiagakan berbagai rencana untuk menghadapi banjir akibat dari cuaca ekstrim. Kalau kita pantau memang saat ini relatif tidak terlalu signifikan, tapi kalau kita pantau untuk sepekan ke depan, Jambi salah satu wilayah yang mungkin yang perlu jadi kita perhatian, akan terjadi curah hujan yang cukup tinggi sehingga perlu diwaspadai masyarakat untuk menghadapi bencana tersebut. Sedangkan untuk wilayah lain seperti wilayah selatan, perlu diperhatikan juga wilayah Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara untuk sepekan ke depan perlu jadi perhatian karena akan terjadi peningkatan curah hujan diselingi dengan peningkatan kecepatan angin untuk wilayah-wilayah di sekitar Laut Jawa atau misalkan yang terdampak adalah seperti Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara dan Maluku bagian Tenggara. Ya, singkat saja mungkin Mas Hakiki, apa pesan untuk masyarakat yang tinggal di daerah-daerah tadi yang sudah Mas Hakiki sebutkan, baik yang memang kemudian ini masih ke banjir ataupun juga yang masih berpotensi untuk banjir selama sepekan ke depan. Tapi nanti Mas Hakiki mungkin bisa dilanjutkan, kita akan terlebih dahulu pemirsa mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Ya pemirsa, selama menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang berada di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Nah, kita akan kembali teruskan perbincangan yang sempat terhenti tadi. Masih terhubung juga kita dengan Mas Muhammad Hakiki selaku Prakirawan Cuaca BMKG. Mas Hakiki, pesan untuk masyarakat baik yang saat ini sudah ataupun juga berada di daerah yang sudah dilanda banjir ataupun mungkin juga yang berada di daerah-daerah yang Anda tadi sempat katakan ada potensi-potensi banjir di sana terutama untuk sepekan ke depan. Silakan Mas Hakiki. Iya, himbauan yang kami BMKG bisa berikan adalah yang pertama adalah perhatikan wilayah Anda apakah mudah terdampak dengan bencana, dampak dari bencana hidrometeorologi mungkin salah satunya adalah banjir dan tanah longsor. Yang kedua adalah ikuti arah petugas atau terutama untuk aparat setempat
yaitu misalkan kelurahan, camat ataupun TNI Polri ketika terjadi bencana. Berikutnya jangan misinformasi mengenai perakiraan cuaca karena banyak beredar informasi cuaca hoax. Jadi lihatlah informasi yang lebih kredibel dari BMKG sehingga bisa dilihat dari berbagai kanal media sosial seperti di @info_bmkg di Twitter, kemudian di Instagram dan di YouTube. Kemudian terakhir jika perlu dievakuasi, evakuasilah karena demi keselamatan Anda karena keluarga Anda masih lebih diprioritaskan untuk kedepannya. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Muhammad Hakiki, Prakirawan BMKG sudah memberikan informasi dan juga penjelasan mengenai apa-apa saja dan kondisi cuaca yang perlu diwaspadai oleh kita semua. Terima kasih Mas, selamat malam.